tafsir Quran dengan teori sains yang belum mapan, sehingga bisa mengorbankan teks. Jadi jangan asal menafsirkan Quran dengan sains. Boleh, tapi dia hanya alat bantu saja, bukan berarti dia itu satu-satunya patokan kebenaran. Jadi menimbang Al-Quran dengan sains itu yang nggak boleh. Tapi sains harus ditimbang dengan Al-Quran, itu yang benar, dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Baik, sahabat Fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tersambung dengan guru kita Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik malam ini, insya Allah juga seterusnya. Mudah-mudahan semua pemirsa dan seluruh hadirin yang menyimak acara ini insya Allah semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhirnya bisa berjumpa kembali Ustadz ya dalam agenda Fokus. Ustadz Fahmi Salim, sebelum menyampaikan nanti terkait subtema yang sudah kita siapkan, saya ingin memohon izin dulu Ustadz untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Jadi insya Allah pada malam hari ini udah sering. Siap. Karena malam hari ini ada 137 sahabat Fokus yang hadir Ustadz. Dan ada juga yang kemudian baru ya, sehingga kita merasa perlu untuk memperkenalkan beliau ini meskipun sudah terkenal. Mohon izin Ustadz. Jadi subtema yang akan beliau bawakan adalah berbagai aliran tafsir Al-Quran yang menyimpang dan respon ulama. Jadi beliau merupakan master tafsir dari Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian beliau juga merupakan founder Al-Fahmu Institute. Pendidikan beliau S1-nya di Universitas Al-Azhar, jurusan tafsir. Kemudian juga dilanjutkan ke S2-nya di universitas dan jurusan yang sama. Aktivitas beliau merupakan dosen Fakultas Dirosah Islamiyah UIN Jakarta. Kemudian juga beliau sebagai wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI. Kemudian juga beliau merupakan wakil ketua bidang dakwah MUI Pusat. Kemudian beliau juga merupakan penulis buku-buku kajian tafsir, di antaranya Tafsir Sesat, 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Karena sudah terbiasa Ustadz Fahmi bersama kita, insya Allah nanti beliau akan menyampaikan terkait tentang subtema yang sudah disediakan. Mungkin akan banyak sekali ya tafsir-tafsir sesat yang akan beliau kupas pada malam hari ini, sebagaimana buku yang sudah beliau tulis. Baik Ustadz, ada 40 menit ke depan, kami persilahkan Ustadz untuk memaparkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Sahabat-sahabat Fokus yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita Dr. Atabik Lutfi LCMA yang tadi sudah memberikan materinya yang luar biasa, mencerahkan dan menunjukkan beliau itu betul seorang dosen. Ya, kalau saya ini dosen-dosenan. Ya. Tadi menyebut saya dosen di Fakultas Dirosah Islamiyah itu hanya sebatas kemarin itu tidak tetap ya,
Sudah lama saya tidak di UIN. Saya lebih suka mengabdi di perguruan tinggi Muhammadiyah. Sekarang saya dosen tetapnya di UHAMKA Jakarta, atas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, waktu yang diberikan kepada saya malam hari ini 40 menit, sementara slide-nya 48 halaman. Berarti Allah. Satu slide ini berapa? 1 menit. Satu slide 1 detik ya. 1 detik. Minus judul ya. Kalau judul tidak perlu dijelaskan. Tadi Bismillahirrahmanirrahim sudah dijelaskan ya, sahabat-sahabat semuanya, sahabat tafsir Quran, sahabat fokus ya, forum Quran Sadaqah, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang menyimak insyaallah melalui YouTube. Insyaallah juga akan saya tayangkan di YouTube saya. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian serial bagaimana kita menjaga kemurnian Al-Qur'an dari sisi aspek pemahamannya. Kalau kemurnian Al-Qur'an redaksinya ya, yang suka ngutak-ngatik itu ya cuma orientalis ya, mereka punya alat kritik sejarahnya ya, kritik teksnya ya, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kritik orientalis terhadap kemurnian Al-Qur'an ya, kritik teks dan sejarahnya itu kemudian diadopsi oleh ya orang-orang Islam sendiri setelah masa orientalisme ini telah mengalami apa namanya ya, penyurutan ya, sudah mengalami kebangkrutan ya, sudah mengalami, kalau bahasa ekonominya itu likuidasi. Tetapi sebenarnya saya tidak melihatnya itu kebangkrutan, hanya alih teknologi. Kalau saya bahasakan alih teknologinya dari barat ke timur. Jadi itu produk-produk ya yang dihasilkan oleh kaum orientalis ini, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lalu kemudian ibarat sampah, ibarat limbah, itu lalu dipungut oleh orang-orang muslim ya yang menjadi muridnya orientalis, lalu disebarluaskan pemahaman ya, pemahaman liberal dalam penafsiran Al-Qur'an. Nah, bagaimana itu bisa seperti itu? Nah, ini kajian kami pada malam hari ini insyaallah ya. Pertama yang ingin saya sampaikan kilas balik sebentar, tadi sudah disampaikan oleh beliau ya, berkaitan apa namanya dengan kajian bagaimana Al-Qur'an ini maknanya terjaga dengan pembakuan ilmu tafsir. Kita bertolak dari firman Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 7 ya, walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, ini menarik. Al-Qur'an mengatakan bahwasanya Alkitab ini ada jenis ayat-ayatnya itu yang muhkamat, yang paten, yang sudah kokoh, muhkam, ya, tidak bisa diotak-atik pemahamannya. Hunna ummul kitab, itulah induk daripada kitab ini. Wa ukharu mutasyabihat. Sementara ada sebagian ayat yang lain itu bersifat mutasyabihat. Ya. Sebenarnya mutasyabihat ini tidak selalu berkonotasi tidak kokoh, seperti halnya muhkam. Mutasyabihat itu juga dalam arti yang lain bisa maknanya adalah maknanya itu mirip. Ada kemiripan-kemiripan, ada makna mustarak atau ambiguitas, ya. Nah, tetapi kadang-kadang yang mutasyabihat inilah yang menjadi pintu masuk. Nah, di sini disebutkan fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ya, orang-orang yang memang di dalam hatinya itu ada kecenderungan menyimpang. Nah, kita bicara tentang aliran menyimpang dalam tafsir. Nah, itu zaigh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa supaya kita tidak ya mengalami zaigh.
tidak mengalami apa? Penyimpangan. Ya, subhanallah. Itu sampai ada doanya dalam Al-Quran. Ya. Ya Allah, jangan engkau simpangkan, engkau selewengkan hati kami. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya. Nah, maka itu orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kecenderungan untuk menyimpang, ya. Itu suka apa? Yattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka suka mengikuti apa yang bersifat mutasyabihat dari Alkitab. Itu, ya. Sebenarnya kalau mengikuti mutasyabihat tujuannya baik, tapi dia punya tujuan yang lain, ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah. Nah, itu. Fitnah di sini apa? Fitnah di sini bermakna suatu hal yang buruk untuk menjauhkan manusia dari Al-Qur'anul Karim, untuk menjauhkan manusia dari hidayah Al-Quran, untuk menyelewengkan mereka dari siratal mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassakum bi la'allakum tattaqun. Surah Al-Imran, surah Al-An'am. Ya. Maka ibtigha al-fitnah ini, karena ada kecenderungan ini, sudah ada ayat Al-Quran yang mengingatkan kita, hati-hati kalian terhadap penyimpangan dalam memahami Al-Quranul Karim, memahami Alkitab yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Maka itu Nabi SAW memberikan petunjuk, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra, jilid 10 halaman 209, ya, riwayat dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Adhri. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin atau min kulli khalaf uduluhu. Ya. Ilmu tentang agama ini, ilmu tentang Al-Quran ini dipikul dari setiap generasi, ya, uduluhu, yaitu ulama-ulama yang udul, yang saleh, yang lurus. Ya. Mereka bertugas untuk apa? Kata Nabi SAW, yanfuna anhu ta'wilal jahilin, untuk menyisihkan, ya, menafikan, membersihkan Al-Quran dari Al-Quran ini, ta'wilal jahilin, takwilnya orang-orang bodoh, orang nggak punya ilmu mau mentakwilkan Quran gimana? Ya, wantihalal mubtilin, masya Allah. Sahabat Tasawuf dirahmati Allah. Juga tugas para alim, para ulama ini adalah untuk menjaga Al-Quran ini dari apa? Dari penyesatan, pemalsuan orang-orang yang ingin membatalkan Al-Quran. Wa tahrifal ghalin, dan dari, ya, tahrif, ya, arti tahrif itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu, kamusnya kita itu interpolasi. Salah satu maknanya. Interpolasi, melakukan apa? Perubahan makna. Yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Itu kata Al-Quran. Ya, biasaan orang ahli kitab Yahudi itu adalah melakukan apa? Tahrif terhadap kitab suci mereka. Nah, tahrif apa? Baik tahrif lafaznya maupun tahrif maknanya. Ya, melakukan penyelewengan, melakukan interpolasi, melakukan intervensi, ya, terhadap redaksi teks ayat maupun makna ayat itu sendiri. Yang dilakukan oleh siapa? Al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Ya, jadi ekstrim memahami ayat Al-Quran ini itu bisa kita pahami, bisa jadi ekstrim dia liberal, bisa jadi dia ekstrim ghulu dalam agama, berlebihan antara ifrat dan tafrid. Di satu sisi dia melebih-lebihkan, di satu sisi dia malah pengen ngurang-ngurangin. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan ghulu. Ifrat itu berlebihan, ya, menambah berlebih-lebihan, yaitu kaku, tasyaddud, ya, kemudian melakukan pemahaman agama ini sangat kaku dan keras, ya, sehingga tidak ada ruang lagi untuk ijtihad, tidak ada ruang lagi untuk pemahaman
yang dinamis ya. Tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh apa? Melakukan ghulu, ekstremitas, tafrid, yang mana kita ya melemahkan, mengurangi, kemudian membiarkan ya prinsip agama ini tercerabut dari akarnya. Nah itu. Jadi Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada kita semua ya bahwasanya akan terjadi begini. Tetapi Allah dan Rasulnya sudah siapkan mekanisme untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari aspek redaksi dan maknanya, tafsirnya. Ya, itu yang disebut dalam hadis Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat lagi, saya lewat saja terus ya. Itu aqwal ulama, saya kutip dari Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Alatas ya, tentang tantangan keilmuan atau tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia, terutama umat Islam saat ini adalah ya, tantangan ma'rifah, knowledge, epistemologi. Ini yang berhasil menerobos, berhasil merobek mindsetnya umat Islam, terutama dalam ilmu tafsir. Ya, kecerobohan kita ingin mengganti tafsir dengan metode-metode impor dalam memahami Al-Quran. Itu kecerobohan. Itu adalah tahaddil ma'rifah yang dipaksakan yang secara hegemonik oleh pihak Barat dalam hal ini untuk melemahkan Islam ya, dan kaum muslimin melalui apa? Melalui pemahaman Al-Quran yang sudah dilenturkan, yang sudah disesuaikan dengan kacamata Barat. Nah itu menarik kalau kita baca kitab Fiqhu Maqasid Syariah karangan Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Qardawi, itu disebutkan ya, Barat itu ingin kita ini berpikir dengan otak mereka. Kita melihat agama kita dengan kacamata mereka. Kita mendengar tentang Islam ini sesuai dengan kupingnya mereka. Kita memahami agama kita ini sesuai dengan falsafat hidupnya mereka, pandangan hidupnya mereka. Ini kan nggak benar. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, umat Islam ketika berkuasa, menguasai peradaban dunia, menjadi guru, menjadi rujukan dunia dalam ilmu pengetahuan, tidak pernah memaksakan ya melakukan hegemoni hegemoni epistemologi, hegemoni ilmu pengetahuan untuk memaksakan nilai-nilainya. Tetapi yang disebar luaskan oleh Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dan dia tidak memaksakan. Ya. Barat yang mengambil ilmu-ilmu Islam, ya silahkan kalian pakai, kalian gunakan. Ya. Tapi kita tidak intervensi terhadap agama kalian. Nah kan prinsip Islam. Tapi kalau Barat kan tidak. Sejak 200 tahun terakhir, sejak peradaban Islam ini kalah, kalau kita bicara kekalahan peradaban Islam ini, kita hitung kapan? Pak Ustadz kalau ditanya, ya 100 tahun pertama itu adalah mulai dari 1800. Ya, dari tahun 1800 itu kita sudah mulai kendor. Meskipun masih kuat, ada kekuatan politik yang melindungi kaum muslimin seperti Ottoman. Kita sudah lemah. Dari segi apa? Aspek pemikiran. Di abad 19 kita sudah lemah. Dan makin merangsek ya, studi orientalisme terhadap Islam itu justru puncaknya di abad 19, dan di abad ke-20 ya, setelah 1917 kalah Perang Dunia I, makin jadi ya, Barat itu dengan mesin perangnya, dengan teknologinya, dengan perangkat ilmu pengetahuannya ya, menguasai dunia termasuk dunia Islam, dunia Timur, itu memaksakan epistemologi dan ideologinya dalam ilmu pengetahuan, termasuk dalam memahami kitab suci kita. Nah ini yang di dalam kajian ilmu Al-Quran, tadi saya sudah simak paparan Dr. Atabik, itu ada tentang metode tafsir dan sebagainya, itu manhaj ya, kemudian ulumut tafsir, kemudian alwanut tafsir dan sebagainya. Hanya saya belum melihat tadi ada satu yang mungkin di kita masih asing ya, tapi kalau di Al-Azhar kita diajarkan. Di Al-Azhar Kairo di Mesir itu ada satu cabang ilmu tafsir gitu, adalah ilmu ad-dakhil fit tafsir.
yaitu metode kritik terhadap penyimpangan-penyimpangan tafsir. Ya. Dakhil itu apa? Sesuatu yang menyusup, yang disusupkan ke dalam pemahaman Al-Quran, yang tidak mewakili keaslian dan kemurnian makna dari pemahaman Al-Quran. Itu dakhil. Ya. Kritik tafsir, maka kita memerlukan kritik tafsir ini. Untuk apa? Bukan mengkritik kitab-kitab tafsir ulama yang memang bersumber dari tafsir bil ma'thur yang sahih sanadnya, atau tafsir bil ra'il mahmud. Bukan itu, tapi maksudnya adalah kritik tafsir di sini melakukan apa? Purifikasi dan rekonstruksi pemahaman Quran yang telah diselewengkan dari pengertian yang sebenarnya. Nah, kalau dalam kitab-kitab turos saja ada dakhil yang bermakna konotasi negatif, ada misalnya riwayat hadis yang lemah, Israiliyat yang mungkar digunakan dalam penafsiran Al-Quran. Contoh apa? Ya, soal menentukan siapa yang dimaksud dengan siapa yang disembelih, az-zabih. Ya, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu siapa? Ishak atau Ismail? Kalau kita kan meyakini Nabi Ismail, umat Islam, ya, jumhur ulama itu meyakini itu dengan ayat-ayat, dengan dalil-dalil yang argumentasi yang kuat, itu adalah Nabi Ismail. Tapi ada 1-2 mufassir, ya, mohon maaf, ya, terkenal lagi dalam dunia tafsir, itu mengutip pendapat bahkan merajihkan bahwa itu adalah yang disembelih adalah Nabi Ishak. Nah, ini kan problem. Sehingga ini jadi apa? Jadi senjata, jadi bumerang oleh kelompok orientalis, kelompok misionaris, mengatakan itu yang disembelih Ibrahim itu sebenarnya bukan Nabi Ismail seperti yang kalian klaim, tapi adalah itu Nabi Ishak, sesuai dengan tafsir ini saya tidak mau sebutkan. Ya, nanti baca sendiri nanti. Silakan. Saya hanya mancing aja. Ya, jadi diperlukan kritik tafsir. Contoh lagi riwayat Israiliyat yang mungkar tentang jenis penyakitnya Nabi Ayub misalnya. Tadi kan sudah disebutkan tuh kisah Nabi Ayub, ya, tentang tafsir qasas Al-Quran dan sebagainya. Tapi kan ada yang lebay di antara mufasir kita ini menentukan jenis penyakitnya, bahkan sampai dibuat begitu mengerikan, sebegitu detailnya. Itu kan Israiliyat sebenarnya. Ya, bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Cuma satu kata, Rabbi inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Penyakit, apa jenis penyakitnya? Enggak disebutkan. Ya, tidak ditentukan oleh Al-Quran, apalagi sunnah Nabi. Kalau ada yang menentukan penyakitnya itu begini-begini sampai digambarkan begitu menjijikkan, begini keluar belatung apa segala macam. Itu lebay, itu di Israiliyat namanya. Ya, kita kaji itu dulu di Al-Azhar tentang Israiliyat dalam kisah-kisah Al-Quran melalui tafsir Tobari, tafsir Al-Qurtubi, itu banyak riwayat-riwayat yang seperti itu yang mungkarat. Nah, ini harus dibersihkan. Makanya di Al-Azhar itu ada proyek penelitian dakhil dalam tafsir apa, kitab-kitab para ulama. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang pemahaman Al-Quran kontemporer. Kitab klasik saja banyak ada sebagian dakhilnya, apalagi yang disusupkan oleh agenda-agenda sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Baik, saya persingkat saja, ini panjangan nanti ya. Tinjauan ilmu tafsirnya sudah, ya, ada dakhil itu apa, ya, kemudian sumber otentik penafsirannya dalam penafsiran Al-Quran yang diterima itu bil ma'thurnya bagaimana, bil ra'yinya silakan dibaca. Bagaimana batasan-batasan diterimanya tafsir bil ma'thur, silahkan. Itu saya lewat, ya, itu kaidah-kaidah, ya. Ini yang sudah kita sarikan, yang sudah kita padatkan dari kitab panduan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi al-mahmud, ya. Maka di sini bisa kita lihat apa yang menjadi sebab keliru tafsir bil ma'thur itu. Riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Misalnya menafsirkan Quran dengan hadis dhaif, hadis lemah, hadis palsu, menggunakan pendapat sahabat, kaul sahabat tabi'in yang sanadnya lemah atau palsu,
menggunakan Israiliyat yang bertentangan dengan pokok agama Islam ataupun yang dia netral sebenarnya. Tapi kita nggak perlu, sebab sudah ada Al-Quran dan sudah ada Sunnah yang menjelaskan. Ada perbedaan penafsiran di antara sahabat yang tidak mengarah kepada kepastian hukum. Nah, ini juga bisa menyebabkan kekeliruan. Ada pendapat sahabat atau kaul sahabat dan tabi'in yang bertentangan dengan akal sehat dan sebagainya. Ya, hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, pendapat sahabat dengan Al-Quran dan hadis, pendapat tabi'in dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat. Ya, itu di antara kekeliruan tafsir ma'thur. Kalau tafsir bir-ra'i, ya seperti tadi disampaikan saat At-Tabiq itu, ya itu ada prasyarat keilmuan 15 ini harus dipenuhi oleh seorang mufassir. Ya, nah tapi saya ringkas saja sebab-sebab penyimpangan tafsir bir-ra'i dengan rasio itu apa? Intinya apa? Satu, memaksakan kehendak terhadap Al-Quran tanpa memperhatikan konteks ayat dan kaidah-kaidah kebahasan. Ya, slide berikutnya, Mas. Ini pemaksaan ini bisa mewujud dalam berbagai bentuk. Ya. Apa diantaranya? Satu, menganulir riwayat ma'thur dan mendewakan akal. Nah, ini biasa dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah. Ada tafsir, Mu'tazilah punya tafsir. Ya. Ini menganulir, dia menolak riwayat ma'thur dan terlalu mendewa-dewakan akal. Ada tafsir yang literalis dan tekstualis yang ekstrim dalam memahami nas Al-Quran. Ini seperti dilakukan oleh kelompok musyabbihah, mujassimah dalam memahami ayat-ayat sifat Allah Ta'ala. Ada pengaruh filsafat gnostik yang mengambil makna, ya makna kalau bahasa kitanya, bahasa agama itu tasawuf, bahasa akhlak, esoterik, ya. Makai makna terdalam itu tapi secara berlebihan. Ini dilakukan oleh kelompok tasawuf falsafi. Tafsir Quran yang sesuai dengan tipikal dan kriteria aliran-aliran sesat dan menyempal dari Islam. Itu mereka juga punya tafsir. Seperti kelompok Syiah, Bahaiyah, Ahmadiyah, itu mereka punya tafsir. Nah, buku saya itu, Tafsir Sesat judulnya. Mana bukunya? Udah habis, sudah saya kasih orang kemarin. Terakhir. Ya, itu ada buku Tafsir Sesat itu, nanti kita lihat. Ya, itu saya berikan contoh-contoh kajian-kajian tafsir Ahmadiyah, kelompok Syiah dan liberal dan sebagainya itu sesuai dengan kriteria-kriteria aliran-aliran menyimpang. Tafsir Quran dengan teori sains yang belum mapan sehingga bisa mengorbankan teks. Jadi jangan asal menafsirkan Quran dengan sains. Boleh, tapi dia hanya alat bantu saja, bukan berarti dia itu satu-satunya patokan kebenaran. Jadi menimbang Al-Quran dengan sains itu yang nggak boleh. Tapi sains harus ditimbang dengan Al-Quran. Itu yang benar. Dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Tafsir yang dimaksud untuk mendekonstruksi akidah dan syariat Islam. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang sering kita hadapi zaman sekarang. Ya, yang dipraktekkan oleh kelompok sekularis liberalis di dunia Islam. Nah, ini tafsir-tafsir dekonstruksi. Ya. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, itu di antara contoh penyimpangan tafsir bir-ra'i. Berikutnya kita masuk yang inti dari kajian kita malam hari ini adalah bagaimana menjaga, melindungi makna Al-Quran ini dari penodaan, dari penyimpangan. Ya, kita ada di sini mengenal hermeneutika. Ada metode baru yang diusung oleh kelompok sekularis liberalis, itu hermeneutika, yang saya katakan di mana-mana ini adalah satu model dakhil penyimpangan tafsir modern. Ya, ini mesti dikaji di perguruan-perguruan tinggi Islam, di pesantren-pesantren, di madrasah, di lembaga-lembaga keilmuan yang kita punya. Ya, ini harus masuk dalam studi tafsir. Ini penting. Makanya saya memilih objek kajian penelitian kami di S2 di Al-Azhar itu adalah tentang penyimpangan tafsir modern. Ya, kalau penyimpangan tafsir dakhil, kitab tafsir Tobari udah banyak yang nulis, ya, meneliti. Tafsir dakhil dalam tafsir Qurtubi banyak. Dakhil fit tafsir dalam tafsir Al-Alusi ada. Dakhil fit tafsir Al-Kashaf, apalagi Mu'tazilah banyak. Dakhil fit tafsir Sufi dalam tafsir-tafsir tasawuf itu banyak, itu sudah banyak yang nulis.
Nah, ini tafsir yang modern ini tidak banyak menuliskan apa. Mereka tidak bikin satu kitab tafsir yang utuh. Mana ada hermeneutika bikin tafsir 30 juz Al-Quran. Belum ada. Yang mereka ambil itu, mereka comot-comot ayat-ayat ya, yang ditafsirkan sesuka hati, ditakwilkan oleh mereka itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial dan politik keumatan serta bagian-bagian yang berkaitan dengan kehidupan sosial umat. Yang paling sering dipersoalkan masalah jilbab, masalah hak waris perempuan, ya, masalah kebebasan seksual. Nah, itu kemarin ada yang baru lagi disertasi milkul yamin, ya, absahnya hubungan seksual non marital di luar pernikahan. Nah, ini nanti kita bahas di sini. Kemudian macam-macam, ya. Nauzubillah min zalik. Nah, ini semua berangkat dari mana? Dari ya kelalaian kita untuk mendetek. Ya, kita ini perlu alat, perlu deteksi, ya, perlu detektor. Ya, kita mau masuk bandara aja ada deteksi, ada detektornya. Ya, ente bawa bahan peledak apa enggak? Ya, ente bawa sesuatu yang membahayakan apa enggak, kan digeledah, diperiksa. Nah, dalam tafsir itu mesti ada penggeledahan, ya, kalau bahasa kita ini, bahasa dunia hukum, harus ada barang bukti, ya, harus digeledah, harus dipreteli satu-satu pemikiran itu. Nah, karena tidak ada tafsir 30 juz yang dikarang oleh kelompok liberal ini dengan menggunakan hermeneutika, mereka comot ayat-ayatnya saja. Nah, ini yang berserakan di tulisan-tulisan, di buku-buku, yang memang itu semua harus kita kaji dan kita telaah. Dan ini kerja jama'i bagi para ulama, para intelektual, para santri juga termasuk, ya. Jangan ketinggalan, santri-santri ini harus melek, ya. Sebab mereka keluar nanti dari pesantren, ya, masuk perguruan tinggi, wah, diajarkan teori-teori barat, keren. Ya, teori-teori hermeneutika keren, teori-teori Marxis keren, dialektika, Marxisme, dialektika, apa macam-macam. Ya, ada teori Sigmund Freud, Nietzsche dan lain sebagainya. Udah, itu jadi makanan mahasiswa filsafat misalnya tiap hari, ya kan? Akhirnya apa? Ya jadi begitu, agak miring-miring dah, ya. Nah, kalau miring sendiri sih nggak apa-apa. Ya, ini miring-miring mau menafsirkan Quran, bikin orang lain miring. Nah, itu repot, ya. Ngeri nih. Ini persoalan ngeri, ya. Maka itu apa? Kita lihat hermeneutika itu apa sih? Apa maunya dia? Ini barang apa ini? Ya, Pak Ustadz, apa sih hermeneutika? Nah, hermeneutika itu satu alat, metode untuk membaca dan memahami agama atau kitab suci dengan cara menundukkannya dalam ruang sejarah, bahasa, dan budaya yang terbatas. Itulah watak dasar hermeneutika. Ya, jadi agama ini diteropong. Ya, agama itu intinya apa sih? Dari kitab suci. Ya udah, Quran, ambil Quran lo. Ya. Diteropong, dipakai apa? Dibaca, pakai apa namanya? Metode, alat. Ya, didudukkan kitab suci ini sebagaimana mereka dulu memperlakukan Bible, Taurat dan Injil. Ya, ini mereka ingin transfer metode itu kepada kita umat Islam supaya kita perlakukan kitab suci kita Al-Quran ini sama dengan mereka perlakukan, ya, kitab suci mereka, Bible itu. Didudukkan, ditundukkan ke dalam ruang sejarah, bahasa, dan budaya yang terbatas. Maka ada kritik sejarah, kritik bahasa, dan kritik budaya terhadap Al-Quran. Contoh misalnya, Quran ini katanya apa? Hukumnya itu budaya patriarki. Quran ini hukum itu budaya Arab. Ya, hanya cocok di abad ke-7 Masehi aja, bos. Ya, kritik bahasa Al-Quran apa sih? Kok bahasanya begini, kagak paham kita. Bukan ente yang, ya, bukan salah Quran bahasanya, entenya yang error. Ya, bahasa Al-Quran kagak ngerti. Ya, i'rabnya aja disalah-salahin. Nah, gitu baca tuh. Nanti ada buku namanya Metodologi Studi Al-Quran. Itu nyala-nyalain bahasa, nyalain-nyalahin i'rabnya Quran, nyala-nyalain. Ya, itu kan berarti sudah masuk kritik teks. Ya, mereka bilang kita nggak mau mengganti Quran kok. Nah, ternyata setelah kita baca,
buku-buku liberal ini, ya, di antaranya rekonstruksi sejarah Quran sebagainya, itu termasuk buku metodologi sejarah Quran, itu mereka kritik juga teks Al-Quran dan mau diganti. Ada mereka ikuti proyek orientalis yang disebut dengan, ya, proyek bagaimana kita membuat Al-Quran edisi kritis. Al-Quran baru edisi kritis. Bukan edisi revisi lagi, edisi kritis. Sehingga lahirlah tafsir yang kritis, yang mereka katakan tafsir revolusioner, tafsir yang progresif, tafsir yang maju, wah, tercerahkan, wah, gitu ya. Nah, ini apa benar seperti itu? Nah, kita lihat hermeneutika ini. Dari mana dia barang ini? Impor dari bahasa. Kalau dari bahasa dari bahasa Yunani, hermeneun. Ya, artinya pemahaman suatu teks. Ya, kata hermeneutika itu. Dari sejarahnya kita bisa runut. Ini berasal dari kajian Bible, ya, produk anak turunan dari proses reformasi gereja. Gereja pecah dua. Ada tadinya dulu satu, kana nas ummatan wahidah, ya kan? Ini kalau saya baca ayat itu dihubungkan dengan pecahnya agama-agama itu menarik, ya. Kenapa ini jadi begini, ya kita lihatlah, ya. Karena nas ummatan wahidah, ya, jadi terpecah-pecah. Satu agama bisa jadi dipecah jadi berapa bagian. Ada skisme agama. Ya, ini reformasi gereja abad ke berapa ya? Abad ke-15. Ya. Abad ke-16 Martin Luther muncul abad 15, 1483 sampai 1546. Dia bikin Protestan. Ya. Nah, ini yang lalu dikembangkan kepada studi Al-Quran. Itu ditarik ke dalam studi Al-Quran, studi Bible ini. Nah, mulai dikembangkanlah hermeneutika itu pada abad 19, dimulai oleh siapa? Abraham Geiger, tahun 1810 sampai 1874. Nah, ini sifat-sifat hermeneutika. Terus, ya, ini saya tidak jelaskan semuanya. Ini unsur-unsur kita cocokkannya. Kemudian perbandingan Quran dengan Bible, apa bedanya? Ya beda dong. Ya, maka itu cara memperlakukannya, cara menafsirkannya juga beda, bos. Ya, nggak bisa disamakan. Ya, Quran, Bible, cara tafsirnya juga beda. Karena berkaitan dengan status teksnya yang memang berbeda. Kalau Quran itu teks wahyu. Kalau Bible seperti diakui ditulis oleh kalangan ahli Bible itu adalah teks manusiawi, teks manusia plus inspirasi dari Tuhan. Inspiration of God. Itu katanya begitu. Dan mereka mengakui itu teks manusia, ditulis dikarang oleh manusia. Kalau Quran ya enggak dong. Lau taqawwala alaina ba'dal aqawil, saya sudah sampaikan di pertemuan yang pertama, ya. Fokus yang pertama itu tentang kemurnian Al-Quran. Nabi aja nggak bisa bikin redaksi Al-Quran. Jibril aja gue nggak boleh ngarang-ngarang redaksi Al-Quran. Dia bawa utuh, dia bawa gelondongan kalau bahasa Betawi. Dia bawa kalau bahasa kerennya build up, ya, impor mobil build up dari negara asalnya. Ya begitulah Al-Quran bahasanya. Nggak bisa di macam-macamin, dibikin-bikin sama malaikat Jibril ataupun Nabi Muhammad SAW. Apalagi sahabat, nggak ada. Ya. Maka sifat wahyu ini adalah final dan otentik. Maka tafsirnya yang cocok untuk redaksi Al-Quran, teks Al-Quran adalah tafsir terhadap makna teks, tafsir makna teks, bukan tafsir kontekstualisasi. Kenapa demikian? Karena ini yang akan melahirkan universalitas Al-Quran. Beda dengan Bible, dia sifatnya personal, sesuai dengan konteks budaya, maka perlu tafsir kontekstual bagaimana dulu budaya zaman dulu disesuaikan dengan cara pemahaman sekarang. Maka dia akan melahirkan pemahaman kitab suci yang lokal, temporal, dan relatif. Itulah sifat hermeneutika. Dan ini yang mau ditransfer, disama-samain dengan Al-Quran. Itu kelirunya, bos. Ya, maka kita jangan ikut-ikut. Ya kan kita dengar hadis Nabi SAW. Ya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu hujrat babbi la dakhaltumuhu. Hati-hati, kata Nabi SAW. Kalian pasti akan mengikuti tradisi-tradisi, cara-cara, metode-metode hidupnya kaum-kaum sebelum kalian. Sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak pun
biawak juga kalian ikut masuk. Ya. Siapa mereka ya Rasulullah? Manhum. Ya, siapa mereka itu? Al-Yahud wan Nasara, apakah mereka itu Yahudi Nasrani? Qala faman. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu yang kalian ikuti nanti. Modenya kita ikut. Nah, mode Paris. Ya. Apalagi mobilnya kita ikut teknologinya, tapi juga bukan hanya mode cara pakaian, cara kita transportasi, cara kita bikin industri, bukan cuma itu yang kita ikuti, tapi juga kita mengikuti cara berpikirnya. Bagaimana mereka memandang agama, bagaimana mereka memandang kehidupan, bagaimana mereka memandang akidah, itu sekarang diimpor oleh orang Islam, nauzubillah. Ya, mereka memahami kebebasan beragama, kebebasan berekspresi itu sangat-sangat sekuler dan liberal. Sehingga sekarang ada aja orang Islam yang bela-belain Presiden Macron. Ya. Apa sebutannya, Macron apa Macroni, tahu deh. Ya. Ya begitu. Banyak yang bela-bela. Oh, kita ini harus pemaaf ke Rasulullah. Ya kan? Nah, padahal Rasulullah udah meninggal. Ya, kalau dulu Rasulullah mau maafin ya sila bisa. Ya, tapi nggak ada hak satu orang Islam sekarang yang bisa mewakili Rasulullah memaafkan mereka. Ya kan? Nah, katanya ente marah karikatur Nabi. Emangnya itu wajah Nabi begitu katanya. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Ya. Siap, ini Ustaz. ada aja yang cara-cara berpikir begitu tuh. Nah, sahabat dirahmati Allah, kita lihat sini bagaimana aplikasi hermeneutika dalam studi Al-Quran orientalis dari Abraham Geger, Gustav Weil, Theodor Noldek, Arthur Jeffrey dan sebagainya. Sampai diterapkan oleh orang Islam. Ya, oleh Arkun dengan proyek kritik nalar Islamnya, antropologi humanis, Hasan Hanafi dengan hermeneutika fenomenologinya, ya, dengan oleh Nasr Abu Zaid dengan hermeneutika sastra kritisnya, yang mengatakan Quran adalah produk budaya Arab. Nah, ini virus liberal, ya, melahirkan pluralisme, sekularisme, materialisme dan liberalisme. Ya. Kemudian, nah ini perbandingan hermeneutika dan tafsir, silahkan dikaji. Kaidah-kaidah tafsir liberal ini memang agak, ini mohon maaf, materi sebenarnya buat anak kuliah, ya, anak kuliah pendidikan kader ulama Gontor ini. Ini saya jadi dosen khusus tentang tafsir liberal, ya. Nah ini silakanlah nanti dibaca ya, saya nggak perlu jelasin serinci. Tapi saya ingin kita, nah ini intinya apa di sini? Contoh seperti ini. Coba di slide halaman berapa itu? 24. Ya. Ya, akal manusia, akal publik itu bisa menentukan benar tidaknya ayat Quran diterapkan sekarang. Ya. Liberalisme itu luar biasa. Ya, dia mempercayakan kepada akal manusia, akal publik untuk memodifikasi ayat Al-Quran. Ini nggak bisa diterapkan. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini oke, ini enggak. Kalau ayat-ayat ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, silakan. Ya, mau diterapin karena itu urusan ente privat dengan Allah katanya. Ya, tapi ayat-ayat yang bersifat partikular, ya, ini mereka bilang begitu. Ada ayat yang universal kayak sholat, zakat, haji, puasa, ya, puasa wajib, puasa sunat dan sebagainya. Itu silakan dah ente kerjain sendiri-sendiri. Itu urusan privat ente dengan Allah. Tapi ayat-ayat yang bersifat sosial yang diterapkan di ruang-ruang publik seperti apa? Ayat ukubat, hudud, qisas, waris, cara berpakaian, jilbab dan sebagainya, itu adalah enggak universal, itu ayat partikular. Ya. Ayat itu dalam konteks sekarang alih-alih bisa menyelesaikan problem kemanusiaan, yang terjadi adalah merupakan bagian dari masalah yang harus dipecahkan melalui prosedur tangkih. Jadi mereka mengatakan itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi bayangkan, beraninya akal manusia modern saat ini menghukumi dan menjudge, ya, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dikatakan
dia tidak bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan, bahkan dia yang harus dipecahkan karena dia bagian dari masalah saat ini. Padahal manusia zaman sekarang ini telah mengalami krisis yang luar biasa, krisis multidimensi, dan hanya bisa diselesaikan dengan hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Maka ada ijaz tasyri'i, ya, kemujizatan Al-Quran dalam bidang hukum. Ini hukum-hukum Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu untuk menyelesaikan semua persoalan kemanusiaan. Ya, ekonomi, Allah turunkan ayat riba untuk beresin masalah-masalah ekonomi. Ya. Cara berpakaian manusia jangan kayak binatang dong. Ya, ente kebebasan seksual nggak boleh begitu, diatur sama Allah karena tubuh manusia ini milik Allah, bukan milik ente. Ya, jangan semaunya menggunakan alat kelamin itu untuk kepentingan kesenangan syahwat sendiri. Diatur semua. Cara berpakaian juga diatur, ya, oleh Allah. Nah, ini dinyatakan dalam Al-Quran. Nah, bagi mereka itu enggak. Bagi mereka ini ayat partikular, enggak berlaku lagi zaman sekarang. Kalau mau diterapkan harus ditafsir ulang, direinterpretasi gitu. Ya, paham kagak? Ya, tahu dah. Ya. Ada lagi yang mengatakan apa? Ini adalah fikih Quran, respon Al-Quran terhadap kasus-kasus tertentu yang berlangsung dalam tempat tertentu, yaitu masyarakat Arab. Dengan demikian, kebenaran ayat-ayat Al-Quran itu bersifat relatif dan tentatif. Bayangkan, hukum Al-Quran, bos, yang muhkamat, yang qot'i, ya, Nabi dan sahabat saja tidak berani mengotak-atik hukum itu. Ini Nabi. Nabi itu hanya ditugaskan untuk apa? Mentatbik, mentanzil nusus atas waqi', atas realitas manusia. Bukan mengganti hukumnya, tapi cara, siasat menerapkan teks ini yang harus dipikirkan. Seperti Khalifah Umar beristihad musim pacaklik, ya, ada orang miskin nyolong, mencuri, kagak dipotong tangannya. Kenapa? Karena ini siasat syariah, ya. Karena dalam keadaan darurat, terdesak, justru yang dihukum adalah orang kaya yang pelit, nggak mau bagi sedekah, nggak mau zakat kepada fakir miskin. Nah, seperti ini. Ini bukan menganulir hukum Al-Quran. Ada yang bilang kan liberal itu. Tuh contoh Istihad Umar, keren, progresif, maju, revolusioner. Ya, dia melampaui teks Al-Quran, ditinggalkan. Dia tidak terapkan hudud. Nanti dulu, lihat dulu dong, Istihad Umar itu dalam konteks apa? Silakan baca buku Tafsir Sesat, ada jawabannya di situ. Ya, nah itu seperti itu. Jadi mengatakan ayat Quran ini bersifat tentatif, relatif, subhanallah, kondisional kebenaran. Nah ini hermeneutika ini memang mengatakan apa? Kebenaran itu bersifat kondisional, tergantung ada di mana Anda. Ya. Kalau hidupnya di Papua, batasan auratnya sesuai dengan orang Papua. Hidupnya di Amerika, batasan aurat sesuai dengan Amerika. Ya. Hidupnya di Perancis, batasan aurat ikuti adat kebiasaan orang Perancis. Public decency, ya, kepantasan umum. Makanya ini sekularisme Perancis ini memang sekularisme yang luar biasa. Apa? Dia terlalu terlalu ekstrim. Ya, ultra sekuler, ya. Sampai jilbab aja dilarang. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan kepantasan publik. Ya, itu simbol agama nggak boleh muncul, ya, di ruang publik katanya, termasuk masalah jilbab itu. Baik, Ustaz. Quran itu perlu penyempurnaan, pembaharuan, dan penyulingan. Ya, emangnya air mau disuling, ya kan? Ustaz Fahmi. Quran ini ya seperti itu, ya. Ustaz, izin sahabat-sahabat Ustaz. semua yang dirahmati Allah, waktunya sudah diperingatkan, sudah ada teguran. Ya. Sudah lebih, Ustaz. Ini saya belum masuk satu-satu. Ya, silakanlah. Ini saya sampaikan saja itu contoh-contoh tafsir liberal tentang jilbab, tentang hak waris perempuan, tentang poligami, tentang perkawinan sejenis, homoseksual, tentang khamar judi, tentang hukum pidana Islam, tentang ayat-ayat akidah, ayat gaib, dan kawin beda agama. Ya, dan jawabannya dengan metodologi tafsir dan takwil yang disepakati oleh para ulama
ar-rasikhuna fil ilm. Ulama yang udul, yang membawa Islam ini dengan prinsip ya wasatiyah, dengan prinsip menjaga nilai-nilai dasar agama yang tidak melakukan ifrat dan tafrid. Insya Allah kita bakal selamat dunia akhirat dengan kita mengikuti ya petunjuk dan warisan khazanah pemikiran dari ulama-ulama kita yang lurus, insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz ya, karena waktunya sudah habis. Sebetulnya sih masih sangat menarik sekali untuk kita simak Ustadz. Kalau boleh nanti dibuatkan session tersendiri untuk Ustadz Fahmi. Baik sahabat Fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita break terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki sesi tanya jawab dan sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Saya bacakan satu persatu. Mungkin yang pertama ini untuk Dr. Atabik Lutfi. Pertanyaan dari Pak Fahri dari Lombok. Ustadz, bagaimana batasan seseorang penulis buku atau pendakwah yang tidak atau belum memahami ilmu tafsir dan cabangnya, bahkan secara ilmu alat juga belum diketahui. Lalu ia menyampaikan nilai atau pesan-pesan beberapa ayat Al-Quran bersesuaian dengan pemahaman dia. Bagaimana pendapat Ustadz? Langsung saja ini, Gus Ibad. Betul Ustadz. Baik. Yang pertama, dai itu banyak sekali ya kriterianya. Namun di kita kan sangat mudah seseorang itu disebut ustadz, ustadzah, dai, daiyah. Mengajar alif lam mim, abatasa sudah ustadz. Yang tampil di layar kaca juga sudah otomatis ustadz. Yang pakai sorban sudah otomatis, yang pakai kopiah juga otomatis ya. Ini yang kemudian perlu kita pahami bersama, bahwa tadi dalam ilmu banyak tafsir juga yang artis ngustad. Ya Ustaz paham ya. Jadi sangat mudah seseorang itu bergelar ustadz. Kita nyantri berapa puluh tahun. Jadi ada proses kilat untuk mencapai satu titik tertentu. Nah, karenanya disitulah pentingnya untuk kita mendalami manil mufassiru, manid da'i, manil ustadzu. Ya, kalau kemudian titel itu adalah dari manusia, maka kita katakan tentu alhamdulillah, tapi terus kita perkuat keilmuan-keilmuan yang sangat mendasar. Jika tidak, kita khawatirkan bahwa para pendakwah, para ustadz, para dai dan sebagainya menyampaikan sesuatu yang notabene tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kita katakan sebetulnya peluang bagi ustadz atau ustadzah, dai-dai ya, dalam berceramah, bertablik, peluangnya adalah sangat mudah. Yang pertama, baca literatur tafsir. Tafsir-tafsir klasik, tafsir-tafsir kontemporer yang mengacu kepada landasan yang benar. Udahlah,
Saya kutip dari Imam Ibnu Katsir, itu lebih aman. Menurut Imam Ibnu Katsir kan aman daripada menurut dirinya yang notabene belum memadai. Akan aman kalau dia mengutip. Atau kalau tidak, dia prosesnya adalah tadabbur bukan tafsir. Kalau tadabbur kan insya Allah dalam rangka kita lebih dekat dengan Al-Quran, kita menjadi tercerahkan dengan Al-Quran, ya kita tadabbur. Kalau tadabbur itu insya Allah arahnya adalah kepada amal. Qul huwallahu ahad. Ditadaburi bahwa ayat ini menguatkan keyakinan kita tentang ahadnya Allah. Kalau demikian kita harus selalu terhubung dengan Allah. Kita yakin ahadnya Allah. Terus dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Motivasinya adalah Qul huwallahu ahad. Kan itu nyaman gitu ya. Daripada dia menyampaikan tafsir yang notabene kadang-kadang tidak sesuai dengan ya tadi kaidah yang berlaku, metodologinya dan lain sebagainya. Memang disitulah dalam tanda kutip Ustaz Fahmi ya, kelemahan atau kekurangan pada umat. Apalagi umat ini kan tidak paham seluruh Al-Quran. Mungkin baru mengenal satu ayat langsung itu dijadikan andalan gitu. Kan ayatnya aja Ustaz. Ya siapa bilang ayatnya tidak ada. Tapi tafsir sebuah ayat itu juga harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Disinilah seorang mubalik, seorang khotib, seorang pendakwah sesungguhnya bisa dia menyampaikan tafsir-tafsir yang ada, menyampaikan pandangan-pandangan para ulama tafsir, sehingga insya Allah dia akan terjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih kepada yang bertanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Khosin dari Indralaya, Sumatera Selatan. Masya Allah. Jadi ada satu pertanyaan tapi 3 Ustaz poinnya. Yang pertama, banyak di antara kita ketika ceramah atau kultum mengutip ayat Al-Quran, kemudian menjelaskannya. Apakah itu bagian dari menafsirkan Al-Quran? Dan kalau sekedar menafsirkan ayat-ayat yang muhkamat, apakah diperbolehkan? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, yang menentukan bahwa tafsir birra'yi itu makbul atau mardud siapa Ustaz? Mohon contoh keduanya. Dan yang terakhir, Al-Quran tidak mungkin berubah karena Allah yang menjaganya. Yang berubah adalah penafsiran. Bagaimana menurut Ustaz? Baik, terima kasih Pak Khozin. Saya catat dulu ini karena pertanyaannya 3 dan pertanyaannya berat-berat ini ya. Ya, tadi ceramah atau kultum itu masuk kategori tentu kita mengamalkan hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Maka walau ayah tadi. Namun kan kita menginginkan bahwa ketika menyampaikan itu atas dasar ilmu. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Surat Yusuf ayat 108, Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basirah. Kata Imam Ibnu Katsir ala dalil wa burhan. Jadi meskipun satu ayat itu merupakan instruksi Rasul, tapi tetap kita sebagai yang digugu, yang ditiru, yang dipanut, yang dicontoh oleh umat, hendaknya kita tentu mencontohkan yang terbaik. Inilah cara kami menyampaikan ayat Al-Quran. Sehingga nanti umat pun akan mengikuti. Kalau kemudian dalam konteks kultum dan sebagainya tidak mengikuti itu, nanti umat, ternyata boleh aja ya, bebas aja lah, dan lain sebagainya. Itu yang kita khawatirkan. Menjelaskan, itu tadi kan kategorinya apakah bisa disebut tafsir, atau tadabbur, atau itu terjemah. Namun ketiga-tiganya akan lebih baik kalau rujuk kepada tadi ya, rujukan-rujukan yang bisa dipercaya. Itu akan lebih baik. Mau dia menjelaskan satu ayat dari perspektif A, mau dia bahas satu ayat atau 2 ayat, akan memungkinkan jika proses terjemahnya, tadaburnya atau tafsirnya, tetap saja kita berharap ini edukasi untuk masyarakat. Penting sekali, sangat penting bahwa yang kita sampaikan itu ala ilmin, ala burhan, ala basirah. Apalagi kita sebagai ustadz, apalagi kita sebagai da'i. Ya, itu umat bagaimana nasibnya tergantung para da'inya. Ya, kalau da'inya ya asal menyampaikan, ya umatnya nanti juga asal menyampaikan. Kama yuwallu alaikum ya, kama tuwalli yuwalla alaikum. Kalau ya umat ini tergantung kita itu.
Jika kita mampu mencerdaskan, umat itu akan cerdas. Jadi bagaimana dengan muhkam dan yang makbul dan mardud, siapa yang menentukan atau yang menilainya? Likulli ilmin alimuhu. Ketika seseorang sakit, yang menentukan dia boleh berbuka atau dia boleh berpuasa adalah dokter. Karena itu adalah ilmunya. Yang menentukan makbul atau mardud tentu para ulama tafsir. Kenapa? Karena itu bidang ilmunya. Yang menentukan mobil ini layak ke bengkel atau belum, ya tentu mereka yang di bidang perbengkelan mobil. Ya, maka kan ada manual booknya. Sekian kilometer ganti oli. Kenapa ketika kita bicara tentang hal-hal yang teknis, teknologi, kita manut dan kita patuh. Tapi ketika bicara agama, kenapa kita tidak patuh gitu kira-kira? Ya, kita bicara tadi menjaga kesehatan kita patuh sekali. Kenapa menjaga agama kok kita nggak patuh ya? Allah, ini kan kata fulan, kata fulan. Kalau begitu ketika kita menjaga kesehatan, ini kan kata dokter fulan sih nggak apa-apa. Akhirnya kemudian umat itu tidak punya landasan. Nah, yang menentukan adalah ilmu, bukan yang lainnya, bukan fulan dan fulana. Tadi saya sangat tertarik dengan Ad-Dakhil fit Tafsir. Ada kitab juga Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi Kutubit Tafsir yang diterjemahkan Prof. Didin ya. Itu bagaimana kita yang menentukan adalah ilmu. Sama dengan seseorang ketika menyelesaikan sebuah perkuliahan, yang menentukannya betul dosen, tapi dosennya kan atas dasar ilmu. Inilah yang disepakati, ini kurikulumnya, ini materinya. Kalau sudah terpenuhi, berarti seseorang layak menyelesaikan, tinggal tesis dan lain sebagainya. Maka kita katakan makbul dan mardud, siapa yang menentukan adalah ilmu. Disitulah kenapa ada pembakuan, kenapa para ulama itu concern menjaga Al-Quran. Disitulah mudah-mudahan kita tidak ya secara subjektif, tidak pula kemudian berdasarkan akal semata untuk menentukan ini makbul dan mardud. Kayaknya dia ini yang paling makbul. Kenapa? Kan dia udah profesor. Ya, ini Pak Mardud ini kenapa? Kan dia sekolah aja nggak tamat. Ya, Buya Hamka otodidak. Jadi tetap standarnya adalah standar ilmu bidang. Setiap ilmu ada bidangnya dan ada pakarnya atau ada alimnya. Ya, yang berubah itu apa tadi yang ketiga ya? Apa tadi Ustaz? Yang ketiga itu yang berubah apa? Yang ketiga yang berubah tadi. Yang berubah tadi kalau nggak salah ada berubah-berubah begitu. Tapi intinya adalah yang ketiga itu ya. Yang berubah adalah penafsiran. Ya, yang berubah itu penafsiran. Ya. Penafsiran itu kan merupakan ikhtiar manusia untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pedoman dalam mengamalkannya atau pedoman dalam memberikan kehidupan yang lebih baik kepada manusia. Tetapi tetap penafsiran yang berbeda itu acuannya adalah jelas. Jangan sampai kemudian dengan dalih atau ya argumentasi bahwa ini kan perbedaan penafsiran saja. Kalau itu diberikan ya keran yang terbuka bahwa ini perbedaan penafsiran tapi tidak acuan yang jelas, maka bagaimana mungkin kita akan menjaga Al-Quran? Tidak usah jauh-jauh ya, kalau saya sering analogikan kepada yang memasak atau dalam bidang teknologi, kita patuh sekali. Disuruh ganti oli, mau karena khawatir rusak gitu ya mobilnya. Disuruh ya oleh dokter apalagi, mau gitu ya. Kita patuh sekali. Kenapa dalam bab agama kita kurang patuh ya? Apakah itu ada sesuatu tadi disampaikan Ustaz Fahmi ya? Bisa jadi kita sudah terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang notabene itu adalah dakhil, infiltrasi dalam keislaman kita. Maka benar yang berubah adalah tafsir, tapi konteksnya secara teks tidak pernah berubah. Apalagi kalau qot'i jelas sekali, kalau Al-Quran hadis juga demikian. Kalau yang sahih, yang qot'i dengan. Perubahan penafsiran itu dimungkinkan asal siapa yang menafsirkan. Asal ya acuan penafsirannya, asal hasil dari penafsirannya, asal tidak ada subjektivitas. Asal tools yang digunakan adalah tools yang sesuai. Asal, banyak asalnya gitu ya. Asalkan maksudnya. Kalau tidak, kita khawatir perbedaan tafsir atau perubahan tafsir itu mengarah kepada
kita menjauhkan umat dari Al-Quran sendiri. Wallahu a'lam. Demikian Pak Khozin, terima kasih. Barakallahu fiik. Baik, tadi adalah beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada guru kita Dr. Atabek Lutfi, hafizahullah ta'ala. Kemudian sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Ustadz Fahmi Salim. Ustadz, terkait tentang tafsir hermeneutika, saya mendengar ada beberapa ulama tafsir yang menerima metode tafsir tersebut. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, ulama tafsir yang mana nih? Ya, kalau setahu saya, kalau di Al-Azhar, ya juga ini kan rujukan dunia Islam ini adalah perguruan tinggi Islam. Ilmu-ilmu Islam itu kan ada 4 ya di dunia ini. Al-Azhar, ya, Madinah, kemudian Pakistan dan Malaysia. Ya, mungkin yang lain ada tambahan misalnya dari Tunisia, ya, dari Zaituna, ada Maroko juga bagus tuh di Islamnya, ya, atau dari Syria. Ya, sebutkan satu saja nama ahli tafsir di perguruan tinggi Islam yang diakui oleh seluruh dunia yang menerima hermeneutika sebagai tafsir, sebagai metode penafsiran Al-Quran. Saya kira saya belum pernah mendengar. Bahkan yang ada adalah mengkritik, ya, menguliti. Ada satu buku disertasi yang ditulis oleh seorang ini dari universitas apa ya? Judulnya itu An-Nassul Qur'ani, ya, An-Nassul Qur'ani baina apa itu? Jadi teks Al-Quran antara tatbik, ya, min tahafutil qiraah ila ufuqit tadabbur. Beliau ini disertasi ini menyoroti bagaimana teks Al-Quran itu diperlakukan oleh kelompok sekularis, liberalis, ya, dan ingin direkonstruksi cara berpikir qiraat pembacaan Quran itu kepada ufuk tadabbur. Ya, itu di muqaddimah beliau menulis prolog yang cukup baik, ya, sangat baik, menyinggung tentang seruan-seruan untuk menggunakan qiraah al-hadatsiyah wal hermeneutika wa tanqihun nassil qur'ani. Ya, jadi cara pembacaan modernis, postmodernis, kemudian hermeneutika dan tanqihun nas seperti yang tadi diusulkan oleh kelompok liberal di Indonesia. Nah, itu juga di sini menyebut beberapa juhud ulama, ya, dan para penulis, peneliti. Nah, di situ dia menyebutkan salah satunya adalah buku kami, ya, atau tesis kami di Al-Azhar. Ya, itu satu di antara rujukan beliau itu disebutkan Usulut Tafsir wa Qawaiduhu Abdurrahman Al-Aik, kemudian Kaifa Nata'ammal Mal Quran Syekh Muhammad Ghazali, Syekh Yusuf Qardawi, Qawaidut Tadabbur Al-Amsal, Syekh Abdurrahman Hasan Habannak Al-Maidani, kemudian Qira'al Jadidah Lin-Nas Ad-Dini Abdul Majid Najjar, ya, Ta'wilun Nassil Qur'ani Bainal Hadatha wal Mu'asirah Abla Umairis, Tahafutul Qira'al Mu'asirah Munir Muhammad Syawaf, Tahriful Mu'asir Fiddin, karangan Abdurrahman Habannaka, Tayyar Almani wa Mauqifu Minan Tafsir Quran, Mona Muhammad Al-Bahi Asy-Syafi'i, Da'wal Qira'atil Mu'asirah lil Quran, Dirasah Tahliliyah Naqdi Ahmad Bashir ke bawah. Nah, kemudian dia menyebutkan judul tesis saya di sini, Khitabat Da'wa Falsafatit Ta'wil Hermeneutiqi lil Quran Fahmi Salim Zubair. Dan banyak para ulama di dunia Islam ini yang mengkritisi itu. Jadi secara otoritatif, ya, tidak ada ulama tafsir yang menerima sebagai metode pemahaman Al-Quran. Nah, kalau memang itu diterima seperti tafsir dan ta'wil yang diterima secara berabad-abad, ya, dari zaman Rasulullah,
Karena metode tafsir ini kan diwariskan dari Rasulullah. Rasulullah itu salah satu fungsinya tadi disampaikan Ustadz Atabik di awal adalah menafsirkan Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Ya. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya kan? Jadi itu metode yang diwariskan oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah tafsir. Pun kalau ada takwil, itu maksudnya di dalam Al-Quran itu dalam ayat wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna bil akhir, itu kalau kita berbeda itu ada ahsanu ta'wila. Itu ada pentakwilan tadi sesuai dengan kaidah-kaidah, ya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi saya kira sampai saat ini belum ada ulama otoritatif yang menerima hermeneutika sebagai tafsir metode menafsirkan Al-Quran. Ya, kalau ada itu bukan mufassir, kalau ada itu bukan ulama ahli tafsir. Ya mungkin ya ulama yang senang baca kitab tafsir. Nah, ada yang begitu. Ya, ulama liberal ada. Ya, jadi kalau saya ditanya, Ustadz, bagaimana membedakan ulama ini benar apa enggak? Ya, ulama yang benar itu ulama harus ditambahin ya predikatnya. Bukan tidak berhenti pada ulama nih. Ulama warathatul anbiya. Nah, itu yang lurus, itu baru yang benar. Bukan sekedar ulama, sebab kata-kata ulama sekarang ini confused juga orang. Kok ada sih, ini kata dia disebut ulama, tapi pikirannya liberal, pikirannya ke kiri-kirian, pikirannya ke aneh-anehan. Ya, nah itu berarti kurang lengkap kita menyebut kata ulama. Diksi ulama harus ditambah sekarang. Ulama warathatul anbiya, yang mewarisi nilai-nilai ilmu integritas dari para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dia menerima metode tafsir selain dari apa yang diwariskan oleh Allah dan Rasulnya, ya mardud, nggak bisa. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ada kaidah disebutkan dalam hadis Nabi, yang membuat sesuatu barang baru dalam memahami agama kita, urusan agama kita, maka dia raddun, tertolak. Selesai. Allah a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang kedua, Ustadz, dari Pak Sumantri. Ustadz Fahmi, mohon diberikan contoh dari tafsir sesat liberal, kemudian respon ulamanya seperti apa, Ustadz? Ya, itu ada di makalah, Pak. Ya, kalau boleh dijawab ditampilkan mungkin. Satu ya karena respon ulama itu saya sudah saya rinci satu-satu ya. Seperti misalnya tentang katakanlah tentang hudud, hukum pidana Islam. Ini kan diantara kita sendiri aja umat Islam ini ada yang belum menerima. Ya, dikatakan hukum Islam ini terlalu keras, ya, tidak bertentangan dengan HAM. Ya, jadi membaca Al-Quran, memahami ayat tentang hukum itu ditimbang dengan kacamata HAM, ditimbang dengan perspektif HAM menurut Barat. Nah, ini keliru. Yang betul adalah ya menilai barang asing, produk pemikiran asing itu dengan timbangan Al-Quran. Sesuai apa enggak sama Al-Quran. Jangan Quran yang ditimbang-timbang sama barang lain. Ya, ini mindset Muslim, ya, akliyatul Muslim ini harus diperbaiki. Kita mendudukkan Al-Quran, mensakralkan Al-Quran bukan hanya ketika kita baca. Ya, baca Quran, hatam 30 juz bulan Ramadan, ayo kita tilawah. Ya, itu rame, tapi ketika kita baca ayat hukumnya, ya, ada yang nggak percaya, bos. Walaupun dia hatam Quran. Ya, ada yang nggak yakin, ini hukum bagaimana ya katanya. Nah, ini jadi ditimbang dia itu, Quran ini ditimbang dengan alat timbangan lain. Itu nggak bisa. Nggak begitu caranya. Pemikiran produk orang lain, asing, itu yang harus ditimbang dengan timbangan Al-Quran. Dia cocok sesuai dengan Al-Quran apa enggak? Kalau enggak ya kita tolak.
Sebab dalam masalah hukum pidana, tindakan kriminal yang disebutkan teksnya dalam Al-Quran dengan jenis hukumannya, mansus dengan nas yang qat'i, itu istilah usul fikih ya, yang dinaskan, ditekstualkan, dibakukan secara teks, sehingga kalau dibakukan teksnya, maka pemahamannya pun jadi baku, udah nggak bisa dirubah-rubah. Ya. Zina itu hukumannya apa? Hudud, ya dicambuk 100 kali, atau kalau yang udah menikah, itu kan bagi yang bujang ya, atau perawan. Kalau yang udah menikah, hukumannya hukuman rajam, hukuman mati. Ya, bagaimana pencurian, hukuman potong tangan, Al-Maidah 38. Zina tadi hukumannya An-Nur ayat 2. Perampokan dengan kekerasan. Kalau pencurian itu Pak, tidak dengan kekerasan. Pencurian itu kita nyimpen barang berharga di tempat tersembunyi, tempat tertutup, lalu ada orang masuk mencuri, diam-diam, nggak ketahuan, ya, dia tidak melakukan kekerasan, itu namanya pencurian. Tapi kalau merampok dengan kekerasan, sampai membunuh orang, sampai ini itu ada hukuman yang lain, lebih keras lagi. Itu Al-Maidah ayat 33. Namanya hirabah. Itu hudud. Ya. Nah, ini model-model seperti ini bagaimana? Kalau menurut orang liberal itu bentuk hukuman itu harus kita takwil, harus kita alihkan maknanya kepada makna yang lain yang lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Kita ambil ideal moralnya katanya. Di slide halaman berapa tuh? 38 Pak ya. Nanti Bapak silakan minta bahannya dari panitia. Ya. Itu bahwasanya yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghalangi tangan-tangan pencuri. Bukan motong tangan pencurinya, tapi menghalangi tangan pencuri melalui apa? Perbaikan ekonomi. Ya. Sekarang orang mencuri itu ndak harus nunggu ekonomi bagus. Ya, ndak harus taraf ekonominya bagus. Orang mencuri itu, ya, bahkan yang kaya, yang udah berkecukupan juga mencuri. Jadi bukan alasan, ya, kita mentakwilkan atau menyimpangkan makna faktau aidiyahuma itu dengan cara apa? Halangilah tangan-tangan pencuri. Dari mana? Makna qat'un dengan man'un itu beda. Qat'un itu ya motong. Dan dalam hadis Nabi, detil sunnahnya itu dijelaskan rinci apa yang dipotong. Ya. Sampai Nabi yang paling tahu makna Al-Quran, yang diutus oleh Rasulullah dengan tugas khusus litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, itu menjelaskan secara detil praktek potong tangan itu seperti apa. Ya, jadi kita nggak bisa dikembalikan pakai akal kita. Lihat prakteknya Rasulullah dari apa yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim. Nggak ada qat'un diartikan man'u. Ya, memotong diartikan menahan, menghalangi. Nggak nyambung, takwil bahasa juga nggak ada, nggak bisa. Ya. Nah, makanya ideal moralnya apa? Kita mesti memotong kemampuan pencuri agar tidak mencuri lagi. Kelamaan. Sekarang orang nyolong banyak alasan. Ya. Nah, ada orang nyolong karena ketagihan, karena memang habit, udah edik ya, udah ketagihan, udah emang kerjaannya. Nah, yang begini-begini masa kita mesti tunggu, kita mesti potong kemampuan pencuri agar tidak mencuri lagi? Nggak bisa. Nah, bagaimana semua jenis hukuman itu adalah hukuman tindak yang penting adalah tindak kriminal itu dihukum dengan hukuman yang menimbulkan efek jera. Tidak mesti dengan menerapkan sanksi hukum sejenis seperti yang tertulis dalam Quran. Karena hukum itu, kata orang liberal, itu adalah produk budaya Arab abad ke-7. Boleh dong kita rubah, kita ganti dengan jenis sanksi hukum yang lain, ya, yang sesuai dengan tuntunan zaman, tidak melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena kata orang liberal, nih lihat nih, kitab suci dunia sekarang, kitab apa? Declaration of Human Right, Universal Declaration of Human Right katanya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM, pasal 5 mengatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Lah, emangnya potong tangan menyiksa?
ya, keji, tidak manusiawi, merendahkan martabat, ya menurut siapa dulu? Ya, kalau menurut perspektif mereka dianggap merendahkan martabat, tapi menurut Islam tidak. Ya. Karena begini, lihat itu bagaimana Al-Quran ya memposisikan hak asasi manusia. Syariat Quran itu apakah bertentangan dengan atau tidak dengan HAM? Ya, kita baca di sini. Ya, HAM itu dalam Islam merupakan turunan dari ajaran Islam. HAM itu dalam Islam karunia dari Allah. HAM dalam Islam itu mesti bersifat komprehensif. HAM dalam Islam tidak terpisah dari praktek syariat. Ya, artinya apa? HAM itu tidak absolut karena dibatasi oleh objek syariatnya. Ya, objek syariat ini itu kalau kita menerapkan syariatnya, itulah yang akan menjaga hak dan kepentingan masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis individu manusia. Nah, situ prinsipnya jawabannya. Ya, HAM bahkan sistem hudud pidana Islam ini dibandingkan hukuman kurungan badan, dia lebih afdol, dia lebih baik, dia lebih unggul dari semua sisi. Menimbulkan efek jera, az-zawajir, dan berfungsi yang kedua menggantikan hukuman akhirat, jawabir. Yang ketiga efektif dalam proses hukumnya, efisien untuk anggaran negara, nggak perlu bikin penjara gede-gede, nggak perlu bayar sipir, nggak perlu angkat pegawai negeri, ya, buat ngurusin penjara tuh, Kemenkumham, Dirjen LP, lembaga pemasyarakatan, nggak perlu bos, ya, dalam Islam. Ya, efisien, efektif, menjamin rasa keadilan dan ketentraman masyarakat. Ada fungsi edukatif, ya. Sebab apa? Penjara itu ada kelemahannya. Apa kelemahannya penjara? Dia jadi tempat sosialisasi, tempat belajar, tempat membangun network jejaring baru para penjahat. Baik. Masya Allah, sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita pada malam hari ini. Dan memang karena keterbatasan waktu lagi, kami mohon maaf belum bisa meneruskan kajian pada malam hari ini. Insya Allah, kalau Allah menghendaki, kita akan lanjutkan kajian fokus pada edisi-edisi berikutnya. Dan tentunya kami mohon kepada guru-guru kita untuk berkenan kalau kita undang untuk menjadi pemateri di acara fokus kita. Baik sahabat fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Dr. Atabek Lutfi, begitu juga Ustadz Fahmi Salim yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita semuanya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan menjaga beliau kedua. Kemudian juga kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada sahabat fokus yang sudah hadir pada malam hari ini, baik yang ada di Zoom ataupun juga di YouTube, baik dari dalam negeri maupun juga dari belahan negara yang lainnya. Sekali lagi jazakumullah khairan. Kemudian juga kami mengucapkan banyak terima kasih ke beberapa pihak yang mendukung acara kita. Semoga bisa bertemu dalam edisi fokus yang berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap rekan-rekan dari Fokus mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan dalam penyajian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.